Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat anak-anak yang solih. Berjumpa lagi dengan Pak Rahmat. Kali ini Pak Rahmat akan membahas tentang tryout 1 yang kita kerjakan kemarin atau kita laksanakan kemarin pada tanggal 11 Februari. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung kerjakan bersama-sama. Dan yang pertama, baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja nomor 1. Jika ada pertanyaan seperti ini, langsung baca soalnya untuk mempermudah kita mengerjakan. Dari pernyataan di atas yang merupakan pesan pokok surat Al-Ikhlas, ya, berarti tentang surat Al-Ikhlas. Isi surat Al-Ikhlas itu intinya mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Berarti langsung kita saja kita kerjakan. 1. Kasih sayang Allah, itu jelas bukan, tidak termasuk pokok surat Al-Ikhlas. 2. Menyembah dan memohon pertolongan Allah, ini bisa masuk, tapi sayangnya ini bukan pesan pokok surat Al-Ikhlas. Ini adalah pesan pokok surat Al-Fatihah. Iya, karena berdua ikhlas nasta'in, berarti bukan. Yang ketiga, mengakui bahwa Allah itu esa. Jelas, betul ini. Masuk, kita simpan. 4. Perintah untuk mendirikan sholat, bukan. Ini di surat An-Nasr. 5. Menolak segala penyekutuan Allah, betul, ini ada penyekutuan terhadapnya ini. Nomor 5. Dan 6. Peringatan Allah kepada manusia, bukan juga. Berarti jawabannya 3 dan 5. Mana 3 dan 5? Oh, yang C. Ya, yang betul selamat, yang belum betul dicoba lagi besok. Terus kita bahas nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Pesan pokok yang terkandung dalam salah satu ayat surat An-Nas di atas adalah Malikin Nas. Nah, kalau yang tahu temannya Malik, Malik itu artinya raja. Sedangkan Nas itu manusia. Berarti rajanya manusia. Kita cek. Wah, ada di Allah Subhanahu wa taala adalah raja manusia. Jelas ya? Kita harus hafal sedikit-sedikit kata bahasa Arab. Terus nomor 3. Perhatikan ayat berikut. Fasholli lirabbika wanhar. Makna yang terkandung dalam surat Al-Kautsar ayat 2 di atas adalah perintah untuk jelas. Fasolil itu untuk sholat. Wanhar itu berkurban. Nah, ini kan tadi nomor 1. Jadi jawabannya sholat dan berkurban yang D. Ya, sip yang sudah betul. Yang belum, belajar lagi. Nomor 4. Nah, ini agak sulit kalau kita tidak tahu artinya. Kalaupun tidak tahu artinya, sedikit-sedikit harus tahu sedikit-sedikit arti atau pesan pokok setiap ayat minimal gitu. Pasangan ayat dan arti yang tepat ditunjukkan. Nah, Pak Roma jelaskan sebentar aja. Fathu di sini adalah kemenangan. Berarti ini 1. Nah, ini udah ketemu. Yang C ini jodohnya. Yang 2, wa ayatan nas ayatakhuluna fi dinillahi afwaja. Ini ada kata Allahnya. Berarti harus cari kata Allahnya. Nomor C enggak, bukan, karena sudah nomor 1. Berarti yang nomor A. Dan yang bertiga, fasabih. Nah, ini bertasbih. Fasabih ini artinya bertasbih. Berarti ini yang B. Nah, baru kita bisa mencocokkan. Atau ini kita astagfirullah. Nah, artinya ampunan. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi walaupun kita nggak tahu artinya secara pasti, tapi kita tahu minimal inti dari pokok ayat tersebut. Pasangan ayat dan arti yang tepat ditunjukkan nomor jelas nomor 1 yang C. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Sekarang nomor 5. Kata yang digaris bawah pada ayat tersebut mengandung hukum bacaan ini. Mim mati bertemu dengan tak. Mim mati bertemu dengan tak itu idhar. Idhar syafar itu mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Berarti semuanya masuk ke idhar syafari. Ya, jelaskan idhaki itu nun mati bertemu dengan alif, ha, hamzah dan sebagainya. Nomor 6. Perhatikan terjemahan ayat berikut
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat sesuai dengan terjemahan di atas adalah Pak Roman menggarisbawahi yang wakop. Kenapa yang wakop? Karena ini artinya gelap gulita. Jadi terus tahu. Berarti yang C jawabannya. Kalau kul itu biasanya katakanlah. Kalau kul itu katakanlah. Terus kalau yang min syari itu dari kejahatan apa yang diciptakan kholak. Kholak itu ciptakan. Terus yang D minimal tahu sedikit-sedikit artinya jadi kita tahu. Nah ini yang nafathati fil uqad. Nah, orang yang meniup dalam ikatan atau simpul nafatha. Nah, ini agak sedikit harus tahu. Pas menurut saya gitu. Nah, karena kaidah bahasa Arab itu, literasi bahasa Arab itu ternyata banyak yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi literasi bahasa Indonesia itu asalnya dari beberapa asal dari bahasa Arab. Jadi haknya agak mirip-mirip. Baik, nomor 7. Perhatikan terjemahan ayat berikut. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu membentak. Sikap terpuji yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai terjemahan surat Al-Ma'un ayat 2 di atas adalah berarti ini jelek ini sikapnya menghardik itu. Berarti yang lawannya menghardik apa? Mencintai dan mengasihi anak yatim. Wah ini betul langsung kenapa? Coba B menyayangi dan memberi makan orang miskin nggak jelas. Disuruhnya anak yatim kok orang miskin, salah. Menampung anak yatim yang ada di jalanan, menampung semua. Kalau kita tampung semua, kalau kita mungkin kaya, belum terkaya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, akan memberatkan kita. Cukup secukupnya. Bisa kita tidak bisa menampung, ya kita mencintai dan mengasihi anak yatim. Atau memanfaatkan harta anak yatim, wah ini nggak boleh, ini zalim, ini jelas ya, nggak boleh. Jadi jawabannya nomor 7 adalah A. Nomor 8, perhatikan ayat berikut. Wahadal baladil amin. Ini adalah surat Al-Ma'un. Kok surat Al-Ma'un salah? Surat Atin. Surat Atin, buah tin kok surat Al-Ma'un. Maaf ya. Arti yang sesuai dengan ayat di atas adalah wahadal baladil amin. Ini dimaksud adalah kota Mekah yang aman. Amin itu aman. Amin itu aman. Arti amin itu aman. Jadi kalau kita sholat berjamaah kalau bilang amin, nah, itu berarti aman. Bukannya Allah kabulkanlah, yang betul apa? Amin. Nah, hanya panjang, minnya juga panjang. Ya jangan amin. Nah, berarti itu artinya aman, hati-hati. Kalau adil itu biasanya bahasa artinya adlu atau adri. Nah, adlu, ADLU biasanya. Terus kemudian kami kembalikan dia kepada mereka bukan. Jadi jawabannya yang B yang paling tepat. Yang B. Baik, selanjutnya yang 9. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepadanya. Untuk urusan beribadah kita harus saling menghormati, jelas saling menghormati tanpa ikut campur. Nah, tanpa ikut campur ataupun mengganggu satu sama lain. Surat dan ayat yang sesuai dengan narasi di atas adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak boleh campur tangan dalam hal beribadah dan akidah. Cara lainnya boleh kita bersama-sama dengan muslim, saling gotong royong boleh, saling membantu boleh. Tapi urusan akidah dan ibadah itu tidak boleh. Sudah ada pedomannya dalam Islam. Baik, selanjutnya nomor 10. Wah, banyak ini. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 12 berikut. Contoh sikap terpuji yang sesuai dengan ayat di atas adalah, nah ini harus hafal, harus tahu. Kenapa harus tahu? Al-Hujurat yang 12 itu tentang apa? Berprasangka. Berprasangka. Jauhilah berprasangka. Khususnya berprasangka buruk itu nggak boleh.
Karena kalau kita berprasangka buruk seperti memakan daging saudara kita sendiri, nggak boleh. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini selalu berprasangka baik pada setiap orang. Kalau Al-Hujurat ayat 13 itu tentang apa? Tentang mengenal. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Terus kalau ini adalah pelajaran kelas 6 semester 2 bab pertama. Di situ ada surat Al-Maidah tentang tolong menolong ayat 2, terus ayat 3, Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 13. Nah, kalau Al-Maidah ayat 3 ini tentang agama yang paling sempurna yang Allah ciptakan, yaitu agama Islam. Dan kamu tidak boleh takut kepada bangsa kafir dan lainnya. Takutlah kepada Allah. Baik, nomor 11. Amir adalah anak yang rajin belajar. Maka ia menjadi pandai di kelasnya. Sikap Amir tersebut meneladani Asmaul Husna. Pandai. Apa pandai? Kalau Al-Wahhab itu maha pemberi. Al-Alim, nah ini maha mengetahui atau pandai, boleh ini. Maha mengetahui berarti kan dengan pandai. As-Sami maha mendengar. Azim itu maha agung. Yang betul jawabannya yang B. 12. Al-Basir artinya Allah maha melihat. Melihat, betul. Contoh perilaku yang tepat dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna Asmaul Husna Al-Basir adalah nada selalu berbuat kebaikan meski tidak ada orang yang melihatnya. Betul, ini jelas. Jelas betul Pak. Pak cek yang B. Rena membersihkan masjid ketika dilihat salah. Nabila senang melihat pemandangan juga salah. D. Ani membereskan tempat tidur ketika disuruh ibunya juga salah. Nah, yang betul, yang paling betul adalah yang A. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas, perilaku yang sesuai merupakan sikap meneladani Asmaul Husna, yaitu kita harus tahu Al-Mumit itu artinya apa. Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Al-Hayyu artinya maha hidup. Al-Qayyum maha mandiri atau berdiri sendiri. Al-Ahad maha esa. Dari tabel di atas, yang sesuai. Yang sesuai. Al-Mumit ketika tidur ia merasa meninggal. Salah. Al-Hayyu, Rudi dan adalah anak yang pandai belajar karena ia rajin belajar. Kurang tepat juga. Kenapa? Hayu itu mah hidup. 3. Al-Qayyum. Bedi selalu membereskan kamarnya ketika bangun tidur. Ini boleh ini. Kenapa? Al-Qayyum itu mandiri. Cek nomor 3 C. Kita simpan dulu. Dari Al-Ahad ketika mendapatkan yang sempurna. Ada tak rendah hati. Tidak. Al-Ahad itu Maha Esa. Mengesahkan Allah intinya. Sama. Karena dasarnya adalah surat Al-Ikhlas. Berarti yang nomor 13 jawabannya yang 3 ini. C. Betul. Baik, selanjutnya nomor 14. Allah menciptakan kakek dan nenek sebelum ayah dan ibu. Allah juga menciptakan kakak sebelum adik. Berarti Allah maha mendahulukan atau takdirnya Allah. Dari pernyataan tersebut Asmaul Husna yang sesuai, berarti Allah maha mendahulukan ya seharusnya. Yang mana? As-Somad. Bukan. As-Somad itu tempat kita, Allah tempat kita bergantung, bukan. Al-Muqtadir itu berkehendak juga bukan. Al-Muqaddim yang betul, maha mendahulukan, dan Al-Baqi itu maha kekal, jadi bukan. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 15. Pak Ahmad rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Rajin. Ia yakin dan percaya bahwa yang patut disembah hanya Allah. Tentang mengesahkan ini. Hal itu merupakan ajaran Allah sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam semua kitab Allah. Berdasarkan uraian di atas, ajaran terpuji dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jelas. Tapi tentang apa tadi? Kita garis bawahi. Tapi penting aja. Anda menyembah Allah. Terus ajaran Allah sejak zaman Nabi Adam, semua kitab Allah. Ini juga boleh. Kita garis yang penting. Nah, percaya pada Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Dan tok nggak boleh. Kalau dan sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad boleh. Tapi kalau dan enggak, berarti kan dua. Hanya menyebutkan dua nabi atau tidak boleh. Yang B, percaya bahwa Allah memberi kitab pada Nabi Adam dan Muhammad. Nah, ini dua lagi dan lagi nggak boleh juga. C, mempelajari kisah para nabi dan dari Nabi Adam dan Nabi Muhammad boleh kita simpan karena dari hingga Nabi Muhammad kita simpan. D,
Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Nah, cocok sama yang Pak Rahmat garis warna kuning yang pertama kali ini. Berarti jawabannya yang D. Baik anak-anak, itulah pembahasan Pak Rahmat hari ini nomor 1 sampai nomor 12. Silahkan di like, share, dan subscribe, jangan lupa. Baik, supaya Pak Rahmat lebih semangat lagi ya. Dan juga nanti tunggu YouTube selanjutnya nomor 16 sampai nomor 30. Baik, akhirul kalam, Pak Rahmat tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jangan lupa belajar, karena ujian juga semakin dekat. Baru mendoakan selalu akan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin.